Selanjutnya kita pantau situasi terbaru distribusi bantuan di Aceh. Kita bergabung bersama rekan kami dari luar studio, ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Banda Aceh. Selamat sore Irin, Anda di salah satu titik logistik yang akan didistribusikan. Bagaimana penyalurannya pada sore ini, silakan. Iya, selamat sore Heranov. Betul sekali, saya masih berada di landas Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, tepatnya di Banda Aceh, dan kita sedang menunggu sebenarnya Heranov kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto setelah tadi melakukan kunjungannya ke Biren untuk melihat proses pembangunan jembatan Bailey dan juga menemui beberapa penyintas korban banjir bandang. Salah satunya yang seperti Anda sebutkan, Anda bacakan tadi, bahwa ada beberapa janji yang diberikan, yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa petani tidak usah khawatir, kredit-kredit mereka, kurnya mereka itu akan dihapuskan karena ini adalah bencana alam. Kemudian juga memastikan bahwa Aceh malam nanti akan kembali diterangi listrik, dialiri listrik, sehingga penerangan akan kita bisa bilang istilahnya Aceh menyala ya Heranov. Dan dijadwalkan pada pukul 5 sore nanti akan ada ratas dengan dihadiri beberapa menteri yang sedari Jakarta juga sudah mengikuti Prabowo Subianto melakukan kunjungan-kunjungannya. Yang tadi saya perhatikan ada Menteri Perumahan, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum, dan juga ada Menteri Luar Negeri, ada Menteri Pertahanan, dan juga ada Gubernur Aceh sendiri. Kalau Gubernur Aceh sendiri tadi saya sempat melihat sudah menyambut Presiden Prabowo Subianto ketika tiba di Banda Aceh. Ini bantuannya masih terus didistribusikan dan memang ada beberapa wilayah menjadi concern, bahkan menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu wilayah di Biren sendiri. Kalau tadi Anda sebutkan memang ada yang menjadi concernnya adalah karena putusnya jalur lalu lintas, jalan raya di Biren sendiri yang memutus hubungan antara Medan dan juga Aceh. Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya memastikan jika nantinya stok bahan pangan dengan sudah disambungnya atau sudah dibangunnya jembatan Bailey itu bisa kemudian kembali normal. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda kondisi Biren seperti ini. Ini walaupun Biren ada di wilayah pesisir, namun dengan kondisinya yang sangat rusak sekali, tidak mampu dilewati oleh kapal-kapal, bahkan kapal cepat yang rencananya sebenarnya sejak bencana ini terjadi, kapal cepat itu bisa memasuki wilayah Biren sendiri. Namun di Biren sendiri ini jalurnya putus semuanya, menghubungkan Medan dan Aceh karena memang wilayah Biren ini lebih dekat ke arah Medan, dari Medan maksud saya. Kemudian wilayah Takengon juga, Tamiang juga itu masih putus sehingga mesti diberikan perhatian khusus karena warganya kalau kita lihat memang bantuan memang belum merata. Ada sekitar 20 orang meninggal dunia, ini catatan terakhir dari Biren sendiri, sedangkan catatan untuk seluruh Sumatera sendiri sekitar lebih dari 900 warga meninggal dunia. Kemudian ada lebih dari 270 Heranov yang masih hilang. Di hari ke-12 bencana ini terjadi, masih ada sekitar 270 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya luka-luka. Nah, Heranov, yang meninggal dunia pun itu masih belum bisa dipastikan apakah mereka meninggal dunia akibat dampak banjir atau meninggal dari pengungsian karena memang pendataannya masih terus dilakukan, masih terus berjalan seperti itu. Namun sampai sekarang memang proses pencarian warga yang hilang atau masyarakat Aceh yang hilang masih juga terus berjalan. Jembatan Bailey memang jadi salah satu cara untuk menghubungkan jalur-jalur wilayah-wilayah yang putus, karena dengan jembatan Bailey tidak membutuhkan angkutan yang panjang, yang berat, tidak membutuhkan helikopter, tidak membutuhkan untuk mengangkat dengan cara yang sangat repot sekali, karena dengan modelnya, kalau bisa saya katakan itu modelnya seperti menyusun puzzle. Itu memang dilakukan oleh tim dari seni tempur, sipur, di Iskandar Muda sendiri, di bawah Kodam Iskandar Muda. Dengan cara seperti itu, dengan waktu yang kalau saya lihat bisa dalam kurun waktu 4 hari, progresnya sudah mencapai 90%, sehingga bisa dipastikan besok hari jalur-jalur tersebut bisa dilewati. Nah, di sebelah kiri saya, Heranov, ini adalah truk-truk yang disiapkan untuk menyalurkan distribusi lewat darat juga. Dan juga ini ada sebagian, tadi saya diinfokan, truk-truk ini juga akan menuju ke Pelabuhan Ulele yang akan menyalurkan bantuan menuju ke Lok Sumawe lewat jalur laut seperti itu. Karena seperti kita ketahui,
Aceh itu juga selain di wilayah pegunungan, ada juga wilayah pesisir yang terhantam, yang juga dihantam banjir bandang. Seperti Tamiang. Tamiang itu sebenarnya adalah wilayah pesisir, Heranov. Jadi memang banjir bandang yang terjadi dari wilayah perbukitan, kemudian mengalir ke bawah, menghantam wilayah pesisir yang berada jelas-jelas di bagian bawahnya, dan menghancurkan seluruh kota. Begitu pula juga yang terjadi di Luk Semawe. Jadi segala cara dari tadi pagi lewat jalur udara sudah dipastikan masih di jalur distribusi logistik masih dilakukan, khususnya ke wilayah-wilayah yang perbukitan, dan juga jalur darat pelan-pelan juga akan didistribusikan melalui jalur darat yang sudah tersambung. Dan juga catatannya tadi dari Pertamina melalui Menteri ESDM sendiri, Bahlil, mengatakan bahwa stok bahan bakar sudah mulai akan disalurkan pelan-pelan dengan berbagai cara, melalui distribusi, melalui kendaraan-kendaraan kecil-kecil, roda 2, setidaknya distribusi bahan bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini, selain juga listrik yang menyala, hari ini juga pasokan BBM mulai akan dipenuhi. Jadi janji pemerintah bisa saya simpulkan adalah bahan pangan akan selalu tercukupi, stoknya akan dikirimkan dari semua sisi, semua lini. Kemudian juga bahan bakar minyak yang sudah mulai didistribusikan melalui jalur-jalur yang sudah dibangun, melalui jembatan-jembatan yang sudah terbangun, yang progresnya memang cukup cepat seperti itu. Dan juga listrik, kita menantikan listrik terutama, karena malam ini dijanjikan malam ini Aceh akan kembali menyala, listrik tidak lagi mati nyala, tidak lagi bergiliran, terutama di wilayah-wilayah yang terisolir. Masyarakat bisa setidaknya mendapat penerangan sehingga bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang menanti kabar dari keluarganya. Heranov. Harapan Anda, harapan kita semua. Terima kasih untuk update Anda, Irin Wardani, jaga keselamatan.